Pada awal saya mengenal dunia saham, salah satu ilmu yang saya gunakan untuk membeli saham adalah bandarmologi. Teori bandarmologi ini sangat simpel ya, di mana jika ada suatu saham yang sedang diakumulasi atau dibeli secara terus-menerus oleh suatu pihak, maka harga saham tersebut cenderung akan mengalami kenaikan. Tidak peduli bagaimana kondisi fundamental perusahaan tersebut. Perusahaannya tiap tahun merugi, ekuitasnya pun juga negatif. Tapi kalau diborong terus-menerus, ya harga sahamnya akan mengalami kenaikan. Demikian pula sebaliknya, kalau ada perusahaan yang kinerjanya tampak bagus, tapi tidak ada pihak yang mengakumulasi atau melakukan pembelian, ya harga sahamnya stagnan, tidak akan bergerak kemana-mana. Nah, teori ini menurut saya waktu itu sangat masuk akal. Cara bandarmologi yang saya gunakan pada awal-awal saya trading saham itu dengan melihat pergerakan dari broker summary. Contohnya seperti saham BRMS ya, yang sepanjang tahun 2021 kalau kita lihat pergerakan dari broker summary-nya itu diakumulasi oleh broker MG sebesar hampir 1 triliun. Kemudian ada juga broker II yang melakukan akumulasi sekitar 300 miliaran. Nah, karena saham BRMS ini diakumulasi sepanjang tahun 2021 oleh dua pihak besar, maka secara bandarmologi saham BRMS ini cenderung akan mengalami kenaikan. Masa iya big player habis beli saham triliunan mau rugi di saham tersebut? Nah, contoh berikutnya itu ada di saham HMSP ya, di mana tahun 2018 HMSP ini diakumulasi oleh broker PD sebanyak 500 miliaran di harga 4.050. Namun di sell atau dijual oleh broker RX sebanyak 1 triliun ya, di harga rata-rata 3.900-an. Nah, PD itu adalah Indo Premier, di mana biasanya broker ini dipakai oleh para pemain retail atau pemain kecil. Sedangkan RX itu adalah Macquarie yang biasa dipakai oleh asing atau pemain-pemain besar. Oleh karena itu, HMSP yang dijual oleh broker RX yang pemain besar sebanyak 1 triliun, tapi diakumulasi oleh PD yang merupakan broker kecil. Nah, ini menyebabkan secara bandarmologi saham ini cenderung mengalami penurunan. Nah, cara ini yang dulu ketika masih zaman kada ya, zaman saya trading awal-awal, yang menjadi cara favorit saya. Time frame-nya pun bisa disesuaikan, bisa mingguan, bisa bulanan, atau bahkan bisa harian. Tapi zaman dahulu broker summary itu tidak ditutup ya. Jadi ketika live trade itu masih kita bisa melihat pergerakan brokernya. Namun sekarang sudah ditutup selama masa perdagangan kan. Berikutnya, bandarmologi ini juga disempurnakan dengan melihat faktor kepemilikan saham di tiap-tiap perusahaan yang kita bisa akses lewat KSE. Jadi KSE ini membagi kepemilikan saham tiap perusahaan itu ada dua jenis. Yang pertama kepemilikan lokal dan yang kedua kepemilikan asing. Di dalam kepemilikan lokal ataupun asing itu dibagi menjadi 9 entitas ya. Jadi yang pertama ada kodenya IS untuk insurance atau saham ini berapa persen dimiliki oleh perusahaan asuransi. Yang kedua ada CP untuk corporate atau perusahaan. Berikutnya ada PF untuk pension fund atau dana pensiun ya, DAPEN. IB untuk bank, ID untuk individu, MF untuk mutual fund atau reksadana, FD untuk foundation atau yayasan, SC untuk securities company atau perusahaan efek, dan yang terakhir adalah OT atau others untuk perusahaan selain 8 jenis yang tadi. Nah, jika persentase kepemilikan retail atau individunya makin besar, maka suatu saham itu dipandang akan makin sulit naik. Namun sebaliknya, jika kepemilikan dari individual atau retail ini semakin kecil dari bulan ke bulan, maka saham itu diperkirakan kemungkinan akan mengalami kenaikan. Dulu untuk mengecek kepemilikan ini kita harus mendownload setiap bulan ya. Dari KSE, dari datanya KSE, kemudian kita kompilasi di Excel, baru kita bisa menemukan pergerakan setiap bulan untuk tiap-tiap sahamnya. Tapi sekarang sudah ada aplikasi seperti Stockbit ya, yang langsung menampilkan berupa chart ya, untuk pergerakan dari kepemilikan saham ini. Jadi sudah sangat dimudahkan. Cara ini cukup populer ya, waktu itu tahun sekitar 2015 hingga tahun 2020-an ya. Sehingga banyak juga pihak-pihak yang menjual seminar ya dengan tema bandarmologi ini. Walaupun menurut saya sebenarnya untuk ilmu-ilmu seperti ini itu kita bisa pelajari secara otodidak ataupun bisa mempelajari melalui YouTube ataupun artikel-artikel yang ada secara gratis. Kelemahan dari sistem bandarmologi ini adalah si bandar itu bisa memanipulasi pergerakan-pergerakannya di saham. Dia bisa mengatur ingin terlihat seperti apa di retail. Contohnya,
Bisa saja si bandar ini mempunyai 5 akun atau 10 akun sekuritas yang berbeda-beda, sehingga dia tidak akan terdeteksi ya kalau dia sedang akumulasi ataupun distribusi. Selain itu, si bandar juga bisa menyamar ya menggunakan akun-akun pinjaman atau nomini. Dia tidak menggunakan satu nama tapi men-split ya beberapa nama, sehingga ketika akumulasi dia juga tidak akan terdeteksi. Nah, hal ini yang menyebabkan kita sebagai retail pun kesusahan untuk benar-benar bisa mengikuti saham-saham mana yang sedang dimiliki oleh si bandar. Istilah konglomerasi ini cukup populer di tahun 2020 ke atas ya. Terutama tahun 2023 hingga sekarang tahun 2025 ini ya. Metode ini cukup simpel. Beli saja saham-saham yang ownernya adalah seorang konglo. Jangan yang ownernya tidak ternama. Kenapa? Karena kalau konglo modalnya kuat, mau naikin saham juga gampang. Nah, saya masih ingat waktu tahun 2021 ya, ada satu fenomena saham yang luar biasa, yaitu saham DCII. Nah, saham DCII ini terafiliasi dengan Lord Salim, Anthony Salim ya. Dimana saat IPO ya, di harga 420 tahun 2021, hanya beberapa bulan dari 420 itu naik menjadi sekitar 60.000 atau naik 14.000%. Bayangkan aja, uang 1 juta rupiah itu bisa jadi 140 juta hanya dalam waktu sekitar 5 bulan saja. Hal ini jadi fenomena yang luar biasa ya di dunia saham dan menyebabkan orang-orang mulai berpikir, wah, lewat saham itu bisa kaya cepat ya tanpa perlu trading harian. Cuma perlu home run sekali di saham konglo seperti saham DCII ini. Ada beberapa track record ya saham-saham yang mengalami kenaikan luar biasa. Itu seperti saham Arto yang naik 10.000% ya dari tahun 2020 hingga 2022 atau 2 tahun saja. Kemudian ada saham Cuan yang IPO-nya 220 kemudian naik jadi 13.000 ya dalam waktu kurang dari 1 tahun saja. Kemudian ada juga saham Brand ya yang IPO di 780 naik menjadi sekitar 10 ribuan dalam waktu sekitar 1 tahun saja. Dan yang sekarang sedang hype itu adalah saham Pani ya, dan juga ada sahamnya PTRO. Nah, Pani ini kita tahu dia terafiliasi dengan Lord Aguan dan juga Lord Salim, sedangkan PTRO terafiliasi dengan Lord Prayogo Pangestu. Kalau kita pelajari lebih jauh, sebenarnya saham-saham konglo ini tidak semuanya bisa naik dan terus bertahan ya. Sebut saja contohnya saham Arto tadi yang sempat menyentuh harga 19.500-an. Sekarang di tahun 2025 ini harga sahamnya tinggal 2.000-an saja. Kemudian ada saham Abamari yang terafiliasi dengan Pak Erick Thohir ya, yang sempat naik 10 kali lipat di tahun 2021, kini harganya tinggal Rp20 dan Rp50 saja. Saham BBHI yang terafiliasi dengan konglo Pak Khairul Tanjung ya, dulu sempat 8 ribuan dan sekarang harganya tinggal 600-an saja. Namun ternyata ada ya saham-saham konglo yang mampu bertahan walaupun sudah mengalami kenaikan luar biasa. Ya contohnya seperti saham DCII, saham BRPT, TPIA, Cuan, Brand itu yang masih mampu bertahan di harga yang valuasinya itu masih sangat amat tinggi ya. Kalau kita lihat benang merahnya, mengapa saham-saham ini tuh bisa bertahan ya dan dalam tanda kutip seperti dijaga, tidak sampai harganya hancur seperti saham-saham konglo lainnya? Kemungkinan besar karena ada kepentingan owner yang sedang menggadaikan sahamnya. Nah, kita bisa lihat juga dari artikel-artikel ini ya, saham DCI ini ternyata juga digadaikan oleh Pak Anthony Salim ya. Demikian pula dengan Pak Prayogo Pangestu yang memang suka untuk menjaminkan sahamnya demi mendapatkan dana ya. Hah? Gadai saham? Ya, betul ya. Saham itu memang bisa digadaikan, tapi apa hubungannya kok gadai saham dengan harganya itu harus dinaikkan? Kalau kita punya aset properti dan kita butuh modal kerja untuk bisnis kita bisa menjaminkan properti kita itu di bank. Kita dapat duit dengan jaminan asetnya kita pakai untuk bekerja. Nah, sekarang misal kita punya saham, terus kita datang ke bank, kita mau ajukan pinjaman 10M, pakai jaminan saham misalkan Bank BRI. Bank tentu tidak mau terima kan, paling diarahkan ke Pegadaian karena Pegadaian bisa menerima jaminan saham. Tapi kalau orang yang datang ke bank itu adalah orang-orang yang punya nama besar ya seperti Pak Prayogo atau Pak Anthony Salim, tentu hal ini tuh bisa berbeda. Nah, di sini ada kepentingan para Taipan ini untuk menaikkan harga sahamnya terlebih dahulu sebelum sahamnya itu dijaminkan.
Contohnya seperti ini, misal Pak Prayogo punya saham Brand sebanyak 1 miliar lembar. Dan saat itu harga saham Brand Rp1.000 per lembar ya. Maka valuasi saham Brand milik Pak Prayogo sebesar 1.000 dikali 1 miliar atau 1 triliun. Kalau saham ini dijaminkan, tentu dana yang didapat oleh Pak Prayogo ya maksimum di angka 1 triliun ini. Tapi jika harga saham Brand ya, dalam tanda kutip dinaikkan terlebih dahulu dari 1.000 ke 7.000, kemudian baru saham Brand ini dijaminkan di saat valuasinya itu 7.000, tentu dana yang didapat oleh Pak Prayogo bukan hanya 1 triliun tapi bisa mencapai 7 triliun. Hal ini tidak bisa dilakukan kalau aset yang dijaminkan itu berupa properti, karena appraisal properti itu sudah terang benderang. Kita dapat dengan mudah mengecek harga pasaran dari aset properti yang kita miliki. Ya kecuali kalau misalkan ada orang-orang yang kerjasama dengan pihak appraisalnya ya untuk di markup supaya dapat nilainya itu lebih tinggi. Namun kalau yang dijaminkan itu berupa saham, maka penilaian dari saham itu berdasarkan harga saham. Sedangkan harga sahamnya sendiri itu terus-menerus bergerak setiap harinya. Hal ini bisa menjadi celah bagi para taipan ya yang mempunyai privilege untuk mendapatkan fasilitas pinjaman dengan menjaminkan atau menggadaikan saham yang mereka miliki. Kalau retail seperti kita ya gadainya cuma bisa saham BRI mungkin ya di pegadaian. Kalau para taipan mereka punya saham, mereka bisa menggadaikan saham yang tidak blue chip sekalipun. Secara umum gadai saham ini bisa dilakukan dengan dua cara ya. Yang pertama digadaikan atau dijaminkan ke bank. Yang kedua dijaminkan ke investor yang lain yang bukan bank ya, yang non bank. Atau istilahnya lebih dikenal dengan repo, repurchase agreement. Mekanisme dari repo sendiri itu sebagai berikut. Ada 3 pihak yang terlibat. Pihak pertama itu sebagai penerbit repo atau orang yang ingin berhutang. Pihak kedua adalah pihak penengah atau arrangernya, biasanya itu sekuritas. Dan pihak yang ketiga itu adalah investornya, itu adalah orang yang meminjamkan uangnya. Seperti bisa bank, bisa institusi, ataupun bisa individu. Di dalam perjanjian repo sendiri itu biasanya akan dicantumkan beberapa hal. Yang pertama, saham apa yang ingin direpokan. Kemudian berapa nominal yang ingin dipinjam. Yang ketiga itu berapa bunga pinjaman per tahunnya, biasanya sekitar 12-15% ya. Kemudian yang keempat, berapa jangka waktu pinjaman repo, bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun. Kemudian yang kelima, jaminannya itu berapa persen. Nah, misalkan 125% atau 150%. Jaminan ini maksudnya, misal kita punya saham BRI ya, yang nilainya sekitar 1,5 miliar valuasinya. Maka kalau jaminannya itu 150%, artinya kita hanya bisa meminjam sebesar 1 miliar dengan jaminan saham BRI sebesar 1,5 miliar. Nah, yang keenam itu biasanya di perjanjian juga ada threshold untuk top up. Nah, ini yang menjadikan mengapa ada kepentingan untuk menjaga harga saham. Biasanya threshold untuk top up ini sekitar 40-50%. Artinya misalkan ketika kita membuat perjanjian repo ini, valuasi saham kita itu 1 miliar, kemudian harga sahamnya yang kita jaminkan ini turun ya menjadi hanya sekitar 600 juta atau sudah turun 40%, maka kita sebagai pihak pertama itu wajib untuk melakukan top up supaya nilai jaminannya itu akan kembali menjadi 1 miliar. Resiko yang ada pada repo sendiri ini adalah jika harga sahamnya jatuh, maka saham itu bisa saja di force sell ya, di market untuk menghindari kerugian dari pihak investor. Nah, yang lebih parah kalau sahamnya itu jatuh terus-menerus ya, atau ARB terus-menerus sehingga tidak bisa di force sell. Nah, pada akhirnya bisa berujung pada di-crossingkan kepada investornya. Ini yang membuat banyak investor akan menderita kerugian. Kenapa? Karena kalau sampai gagal bayar repo, sahamnya di-crossingkan ke investor, biasanya harga sahamnya atau nilai jaminannya itu sudah sangat amat rendah. Ketika saham sudah di-crossingkan ke investornya, maka hutangnya itu sudah dianggap lunas. Tapi bagaimana kalau misalkan transaksi repo ini lancar? Wah, si taipan itu bisa mendapatkan leverage luar biasa ya. Sahamnya bisa saja dinaikkan puluhan kali lipat, dia dapat pinjaman dengan valuasi saham yang sedang tinggi,
Kemudian dana segar tersebut bisa digunakan untuk meng-IPO-kan atau mengakuisisi saham lainnya. Kemudian saham yang diakuisisi dinaikkan lagi sahamnya, direpokan lagi, dapat dana segar, dilakukan IPO lagi, begitu seterusnya ya. Sehingga para Taipan ini bisa mendapatkan leverage itu sampai berkali-kali lipat. Tentu resiko permainan ini seperti yang tadi saya bilang bahwa jika sampai terjadi gagal bayar repo ya, kemudian akan memberikan domino efek ke repo-repo yang lainnya. Walaupun hal ini itu terjadi, si Taipan ini tidak akan dirugikan ya. Karena apa? Karena sahamnya pada akhirnya kan di-crossingkan ke investornya. Nah, yang menderita kerugian pada akhirnya itu adalah si investor dan retail-retail yang membeli saham-saham repo yang gagal bayar. Sebenarnya permainan seperti ini sudah pernah dilakukan zaman dahulu oleh seorang legenda bandar saham Indonesia yaitu Pak Beni Cokro. Sebelum kasus Jiwasraya dan Asabri meletus, Pak Beni ini memiliki beberapa perusahaan yang terafiliasi dengannya ya, yang sudah TBK seperti MGRX, kemudian ada Rimo, Army, Andi, Sima, Maba, Home, yang saat ini harganya kebanyakan itu sudah di Rp50. Beliau selain menjaminkan sahamnya berupa repo, juga berusaha menjual saham-sahamnya ke pihak seperti Asabri maupun Jiwasraya ya, yang pada akhirnya berujung kasus dan beliau ditangkap. Nah, dari dua cara ini baik bandarmologi maupun konglomerologi, kita sebagai retail itu bisa saja mendapatkan keuntungan dengan cara seperti ini ya. Hanya saja kedua ilmu ini itu membuat para retail hanya bisa menggantungkan nasib dan berdoa saja semoga bandar menaikkan harga sahamnya. Kita juga susah untuk menghitung berapa nilai wajar saham-saham yang seperti ini, karena biasanya harga sahamnya ini sudah jauh di atas nilai valuasi perusahaannya. Jadi teman-teman yang sudah mungkin mendapatkan keuntungan atau floating profit di saham-saham seperti ini, jangan sampai teman-teman tidak memantau. Karena begitu sekali terjadi gejolak atau koreksi, maka biasanya koreksinya juga akan cukup dalam.